Halo Sobat Rumah Rengganis, bertemu lagi di edisi yang kesekian ya di channel YouTube Rumah Rengganis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kali ini kedatangan teman lama yang selalu punya ide-ide baru dan segar ya. Ini kebetulan orang Cirebon juga yang sekarang bergiat di Jogja, tercatat sebagai dosen di Fakultas Ilmu Budaya ya di jurusan Sastra Indonesia di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Nama lengkapnya Asef Saiful Anwar. Ini nama pena juga ya, Mas Asef? Iya, nama pena. Sebenarnya kalau nama asli cuma Saiful Anwar aja. Oke, Saiful Anwar. Nah, selamat sore Mas Asef. Ya, sore Mbak Nisa. Lama juga tidak ke Cirebon karena biasanya kalau Cirebon sebentar, ini saya sempatin untuk mampir dan senang melihat banyak orang di sini yang ngobrol, kemudian melihat-lihat buku, membaca buku, dan katanya juga banyak agenda diskusi buku di sini. Iya, ada dari Cirebon Book Club komunitasnya. Nah, teman-teman, saya akan sedikit mereview ya. Mas Asef ini banyak sekali karyanya, bahkan berbagai genre ya, dari mulai prosa ada ya, nulis novel Al-Qudus. Kalau nggak salah ya, betul ya, Al-Qudus novelnya, kemudian menulis cerpen yang terbaru kemarin pada sebuah radio dangdut, antologi cerpen, kemudian puisinya yang agak nyentrik itu ayat-ayat mantan. Nah, ini mungkin ceritain dulu deh Mas Asef ke teman-teman pemirsa dari Rumah Rengganis untuk proses kreatif Mas Asef sendiri. Iya, hampir sama dengan kebanyakan para penulis ya. Kegiatan membaca menjadi salah satu pemantik untuk kemudian ingin menulis seperti bacaan-bacaan yang kita konsumsi gitu. Kalau misalnya mau ditelusur sejak kecil, kebetulan saya suka dengan membaca karena orang tua, terutama ayah, itu sering memberikan buku pelajaran. Tetapi kita tahu sendiri buku pelajaran kualitasnya itu sangat kaku, baku. Akhirnya saya mendapat bacaan cair itu justru dari koran-koran bekas yang dijual oleh orang tua. Menarik. Orang tua saya membuka warung kelontong dan salah satu jualannya itu adalah koran bekas. Koran bekas itu kadang ditumpuk sampai 1 meter itu 10 kilo itu ya. Dan itu ada tabloid fantasi, Bobo, kemudian Pos Kota dan lain sebagainya. Nah, di situ saya mulai tertarik untuk membaca, kemudian juga ya tadi ketemu dengan karya-karya para penulis, lalu ingin juga menulis. Iya, kan katanya penulis adalah pembaca seumur hidup. Iya. Dan apa yang kita baca, apa yang kita konsumsi itu juga nanti apa yang akan tercitra dari karya-karya kita. Agak batuk nih habis lebaran. Sorry. Ini nggak ada iklan lewat ya? Gitu. Ada iklan. Kalau ke Cirebon, Mas Asef biasanya di masa-masa mudik ya, pulang kampung itu ke Losari, rumahnya di Losari, di Cisanggarung. Nah, ini menarik karena sebenarnya Cisanggarung itu jadi satu tempat yang estetik ya, dengan kapal-kapal yang perahu-perahu di di pantai Losari itu ya. Nah, aku pengen nanya deh Mas Asef, apakah ada di karya Mas Asef sendiri ada tulisan-tulisan, karya-karya yang itu hasil dari reflektif ya, atau pantulan dari realitas di tempat kampung halaman, terutama masa-masa Mas Asef di Losari itu? Hanya ada beberapa cerita pendek. Saya mencoba menulis novel juga tentang tari topeng, tapi sampai sekarang belum bisa gitu ya. Bukan sudah dimulai, tapi sama sekali belum bisa. Kalau untuk karya yang sudah saya tulis itu ada sekitar 3 cerpen. Yang berlatar belakang tadi Sungai Cisanggarung, tapi kisah dari masa silam gitu, bagaimana toponim, nama-nama desa yang ada di sana itu ternyata terkait dengan sebuah cerita gitu. Tentu diceritakan dengan gaya modern seorang nenek yang sedang mendongeng ke cucunya. Kemudian yang kedua ya sedikit juga kisah tentang bagaimana pewarisan tari topeng Losari dari Ibu Dewi Sawitri kemudian ke cucunya gitu. Tapi dia itu fiktif gitu ya, bukan nyata, cuman saya dasarkan dari sejumlah ritual yang ada dalam proses pewarisan dari nenek ke cucunya itu. Kemudian juga satu lagi terkait dengan ini biduan dangdut yang lokal.
Yang di pada sebuah radio dangdut itu. Kebetulan itu tidak ada di sana, Oh, tidak ada di sana karena itu tidak berasal dari lirik ya. Karena saya menulis pada sebuah radio dangdut itu memang dipantik oleh lirik-lirik lagu dangdut. Tapi kalau ini dari fakta sosial tadi, bagaimana ada seorang penyanyi obrok-obrok, saya nggak tahu nama di sini obrok-obrok atau tidak. Obrok-obrok. Yang jelas itu adalah penyanyi yang berkeliling untuk membangunkan sahur itu loh. Nah itu kemudian sukses tapi orang tuanya tidak setuju dia jadi penyanyi gitulah. Intinya tentang penyanyi obrok-obrok yang jadi penyanyi nasional tapi tidak diterima oleh orang tuanya gitu. Cuma 3 itu. Ya punya obsesi tapi sampai sekarang saya tidak tahu apakah karena sudah lama meninggalkan kampung halaman atau karena di kampung halaman itu usia saya hanya mungkin sekitar 12 tahun. Jadi ke Jogja itu 12 tahun, saya 12 lulus tahun SD? ke Jogja. Lulus SD langsung ke Jogja. Lulus SD ke Jogja, mungkin pengalaman interaksi dengan tempat sekitarnya itu belum terlalu mendalam sehingga sulit sekali untuk untuk masuk ke lokal gitu karena masuknya itu sudah ada daya kritis itu loh Mbak. Iya, belum bisa membersihkan. Iya. Bersihkan ini tuh harus ini nulisnya itu. Iya. Tapi sebenarnya spirit lokalitas itu akan lebih terasa ketika kita punya jarak ya. Iya. Nah itu semoga nanti beberapa mimpi-mimpi Kang Asef ya yang lagi menulis dengan spirit lokalitas Cirebon itu bisa terwujud. Karena makanya jangan lupa pulang kampung Kang. Tentu lah. Ya, jangan lupa pulang kampung. Jogja Cirebon deket kok. Nah ini terkait pandangan Mas Asef ya ngelihat sekarang lagi ke Cirebon gitu ya, dan ada beberapa Cirebon sekarang udah mulai tumbuh komunitas-komunitas kreatif, komunitas sastra. Nah itu gimana? Dengan misalnya Mas Asef kan di Jogja yang tentu kita tahu ya Jogja jauh lebih aktif gitu dan bahkan bisa menjadi salah satu kota yang jadi patron gitu dari beberapa kota-kota lainnya. Mungkin nanti bisa memberi inspirasi bagi teman-teman yang mengelola komunitas atau yang sedang membentuk komunitas. Oke, kalau menurut saya komunitas penting, tapi juga harus ada batasan gitu ya. Karena ada teman-teman yang misalnya rajin menghadiri komunitas, tapi mohon maaf dia lupa karyanya untuk berproses malah lupa. Saya kira tetap penting juga sebagai pemantik. Dan saya bersyukur ketika di Jogja pada waktu itu ada beberapa komunitas, selalu saya masuk ke dalamnya meskipun tidak sebagai anggota gitu. Cuma ikut acara, ya ada bedah buku, ada apa saya ikut, kemudian ya terpantik, udahlah berproses gitu. Tidak setiap pekan, tidak setiap bulan saya datang gitu. Begitu memang ada waktu yang cocok, kemudian juga narasumber atau buku yang dibahas adalah buku yang sedang saya baca gitu ya, akan saya hadiri. Dan saya kira kalau di Cirebon itu sudah banyak gitu ya komunitas pembacaan sudah mulai buku, terbentuk ekosistemnya. Ya, kemudian juga proses kreatif tadi ada seni lukis dan lain sebagainya. Ya itu baik, tapi sekali lagi harus ada pembatasan diri tadi. Jangan sampai terlalu larut. Tapi di sisi yang lain juga untuk pengelola Mbak, itu mungkin butuh pengorbanan biasanya. Iya pasti dong. Ya, selain waktu gitu ya, kemudian juga dalam tenaga yang akhirnya juga nanti mengurangi duit juga kadang keluar sendiri ya. Duit, kemudian kehidupan pribadi juga kan agak itu. Dan ini juga kan secara karya juga biasanya harus berkorban tadi. Nanti yang bagus tuh anak-anak komunitasnya gitu. Pengelolanya ya udah sebagai pengelola dia ya cukup berhasil di sana gitu loh. Tidak perlu memaksakan karena saya mengelola saya juga karyanya harus berhasil gitu misalnya. Tapi ya kalau berhasil bagus, sukses ya bagus juga itu. Tapi jangan sampai tadi tidak membentuk sistem gitu loh. Iya betul. Yang jadi kelemahan di beberapa saya kebetulan meneliti sejumlah komunitas gitu ya. Biasanya itu soal patronase kemudian senioritas. Ya, contoh paling nyata dulu Persada Studi Club itu Umbu itu gitu. Skripsimu ya dulu. Itu tesis saya misalnya. Begitu ditinggal Umbu kan sudah hilang gitu. Karena nggak ada sistem gitu. Beda dengan misalnya kalau sekarang boleh saya sebut di Jogja itu ada namanya Jejak Imaji itu. Nah, itu cukup lentur, sistemnya sudah terbangun cukup baik. Jadi seniornya sudah tidak ikut campur juga tidak masalah. Iya, tidak ada masalah. Tapi ya tadi makanya butuh tadi dari yang anggota mungkin dibatasi soal waktu tadi antara waktu produktif dengan waktu intimasi dengan teman-teman. Sementara pengelola juga sama tadi membatasi jangan sampai terobsesi bahwa saya yang mengelola saya harus baik dari yang anggota gitu. Iya.
Dan idealnya ya komunitas itu membantu dalam proses produktivitas karya kita. Iya. Karena kan di sana ada teman untuk Iya. teman sharing, untuk ruang apresiasi ya, diskusi karya dan sebagainya. Dan memantik kita biasanya panas-panasan. Masa-masa kita di Jogja ya. Iya. Jadi kami sama-sama di Jogja di tahun-tahun 2012 sampai rentang 2015 gitu. Dulu masa-masa sastra koran masih jaya-jayanya dan itu dalam satu circle komunitas biasanya kita panas-panasan. Wah, tulisannya Asef masuk nih, nggak mau kalah kan yang satu. Nah sebenarnya itu seru ya. Artinya dalam circle komunitas ketika ada saling bersaing yang sehat gitu, kompetitif yang asik itu justru sebenarnya memantik untuk ke karya-karya kita bisa lebih produktif. Saya tidak tahu apakah ini kecenderungan di sastra atau kecenderungan di Jogja gitu ya. Atau mungkin kalau saya misalnya mengatakan ini kecenderungan Jogja, khawatir semacam rasis gitu, atau kecenderungan sastra gini Mbak. Jadi kalau misalnya ada diskusi buku misalnya di sinilah, anggap saja nanti malam ada diskusi buku pukul 7 sampai 9 toh. Biasanya itu sebenarnya bukan yang utama. Yang utama acara justru setelah selesainya. bisa sebelum atau setelah selesai. Intinya bukan forum itu kan. Betul. Yang panasnya itu justru Sama kok di sini juga di luar ada. forum. Ya berarti kan bukan itu bukan khas Jogja ya. Bisa Apakah dikatakan itu baik atau tidak menurut Mas Asef? bagi saya baik atau buruknya itu tergantung pada tadi hasilnya itu. Itu dinamisasi ya, dinamika dalam ketika sebuah forum. itu hanya selesai di sana, tidak ada implikasi, tidak ada karya gitu. Nah, itu mungkin tidak berhasil gitu kan, cuma omongan aja. Betul. Tapi begitu itu masuk dalam misalnya nanti ditulis esai, mungkin cerpen atau apapun produktif gitu, ya itu cukup berhasil. Jadi sempat ada joke dulu di Jogja. Ada beberapa orang mungkin saking lupanya gitu, dia terlalu sibuk untuk menjadi penyair sampai lupa untuk menulis puisi. Ya itu ya. Misalnya dengan mendatangi berbagai event-event sastra, ikut diskusi forum-forum segala macam, dia sampai lupa untuk berkaryanya. Nah ini juga bisa jadi ya untuk teman-teman komunitas di Rumah Rengganis, ada komunitas Cirebon Book Club, Mas Asef. Nah jangan sampai sudah gagah gitu menamai dirinya Cirebon Book Club, tapi isinya orang-orang yang tidak suka membaca. Nah itu kan agak mengkhawatirkan ya. Sama mungkin juga ini ya, tadi soal sastra itu juga biasanya terkendala dengan ini soal ketepatan waktu Mbak. Sering molor itu juga saya kira menjadi kelemahan untuk orang-orang yang ingin belajar, ingin menggeluti sastra gitu. Karena misalnya di poster terjadwal jam 7, acara mulai jam 8 gitu kan. Orang yang belum kenal dengan habit yang seperti itu kan biasanya akan meninggalkan gitu loh. Mental ya. Iya akan mental. Tapi ya saya bersyukur ketika sekarang sudah ada teknologi semacam YouTube, kemudian live Instagram gitu, yang sudah terjadwal secara nasional gitu. Bisa sesuai. Iya mau tidak mau kan harus on time gitu. Saya kira kemajuan teknologi itu ya semoga nanti bisa juga tadi mewadahi kebutuhan ketepatan acara dalam sejumlah agenda sastra itu, karena saya pikir itu salah satu yang cukup urgent karena sekarang banyak orang yang memang sudah bisa memilih waktu ya segini gitu, nggak bisa kayak dulu misalnya sangat lentur gitu. Iya. Dan soal eksklusivitas juga ya banyak disayangkan gitu. Seolah-olah kemudian komunitas sastra dengan geng sastranya gitu tidak bisa membuka diri atau menerima dari kelompok-kelompok di luar gengnya. Itu juga biasanya tuh menghambat kemajuan dari komunitas sastra itu sendiri. Iya, itu juga salah satu kelemahan seperti itu. Biasanya eksklusivitas itu ketika ada rasa kesombongan, arogansi terhadap bahwa punya kelompok saya ya lebih baik dan lain sebagainya. Tapi saya kira itu sudah mulai cair sih ya. Senioritas sekarang sudah mulai cair. Cara misalnya teman-teman yang senior saya ketika memberi masukan ke puisi atau cerpen ke anak-anak yang lebih muda, mungkin yang seangkatan saya atau yang lebih tua sedikit, itu tidak sekejam cara orang dulu gitu. Semena-menanya dulu ya. Gitu, karena yang bahkan belum dibaca sampah gitu kan. Kamu nggak bakal jadi penyair udah. Ingat. Sudah berapa yang gugur itu gara-gara gitu. Mungkin ya. Iya benar. Nah, Mas Asef, kalau boleh tahu kegiatan di Jogja selain mengajar, Mas Asef tercatat ya sebagai dosen PNS. Belum PNS belum. Belum. Dosen di UGM dan sekarang lagi studi S3 juga saya S3 ya di sana, ilmu-ilmu humaniora. Nah, di luar aktivitas di kampus, bergiat di komunitas, nongkrong di mana, barangkali teman-teman ada yang pengen ke Jogja menemui Mas Asef,
biasanya bisa ditemui di mana, Mas? Iya, tentu kalau untuk jadwal rutin ya saya sebagai pegawai tetap di kampus ya akan banyak di kampus, tetapi biasanya menyempatkan diri ketika ada event-event seperti nanti ada Yogyakarta Art Book Festival. Nah, ya bulan Mei. Ya, tanggal 29 April ini sampai 16 Mei. Kebetulan saya ngisi juga di sana. Lalu ada sejumlah acara misalnya di Taman Budaya, kemudian di jual buku sastra dan lain sebagainya. Ketika memang itu tadi sesuai dengan kajian saya, sesuai dengan fokus saya, ya saya akan datang dan biasa ngobrol dengan teman-teman yang lainnya. Dan makin kesini makin banyak ya di Jogja ya, komunitas sastra, buku. Karena kelahiran buku indie juga pada akhirnya itu membentuk ekosistem di komunitas perbukuan indie itu sendiri ya. Iya, sebenarnya sejak lama juga dan yang menarik ya tadi hampir sama seperti di sini kan, yang menjadi semacam pusatnya itu kan warung kopi kan, kedai kopi gitu. Ada banyak diskusi yang dilakukan ada kafe basa-basi, kemudian ada Mojok, ngopinya store Bejong, kemudian buku aki dan lain sebagainya. CBS saya kira itu, tentu saja CBS, yang paling lama. Iya, kemudian warung sastra. Warung sastra. Sudah, dan warung sastra mulai rutin ini diskusi yang awalnya kalau dulu masa-masa aku ngopi Nyastro. Iya, ngopi Rabu Nyastro sekarang. Ya dulu. Masih ada ya? Masih ada kan ya. Tadi sistemnya itu juga termasuk yang cukup baik sehingga sampai sekarang masih berlangsung tiap Sabtu akhir atau awal bulan saya lupa itu. Tapi yang jelas tadi kegiatan saya di luar kampus ya itu sih Mbak. Sekarang saya sudah nyatakan bahwa saya mau ke wajiban dulu, ke studi dulu gitu, tidak sama-sama. Kita lagi sama-sama studi. Iya, belum ke proses kreatif dulu lah. Entah nanti mau nulis lagi atau tidak karena kewajibannya ke sana gitu. Tapi jangan salah, buku-bukunya pasti selalu masuk dalam penghargaan. Ya. Kemarin terbaru buku cerpennya pada sebuah radio dangdut yang sempat didiskusikan juga di Rumah Rengganis ya. Itu penghargaan dari Kemendikbud ya. Iya, penghargaan sastra. Penghargaan sastra Kemendikbud. Kalau yang dari majalah Tempo tuh dulu Al-Qudus itu. Al-Qudus. Ya, 7. Novel itu ya. Itu novel ya. Novel, cerpen, puisi lengkap banget, esai. Iya. Ya. Mau nulis skrip film mungkin besok? Ya, sudah ada. Cuma kan skrip film-film pendek tapi lirik kan lirik lagu ya pada sebuah radio dangdut. Pada sebuah radio dangdut. Lagu-lagu dangdut ya. Ya, itu bukan karena lengkap sih, itu enggak konsisten aja. Enggak konsisten. Dilahap semua. Paket lengkap ya. Nah, oke. Mas Asef, kalau bicara soal karya-karyanya teman-teman mungkin nggak asing ya, bisa dibaca bukunya, bahkan dijual di banyak tempat juga gitu. Silakan nanti cek karya-karyanya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum menutup diskusi obrolan ini gitu ya. Vibes di Jogja yang kemudian merangsang teman-teman untuk berkomunitas, bergiat, berkarya, bahkan sampai dulu masa-masa saya di Jogja juga bingung ya, saking banyaknya acara dalam satu hari itu. Nah itu ingin coba dihidupkan di Cirebon, dan senang sekali ya teman-teman di Cirebon sudah memulai itu, mulai menghidupkan dari banyak komunitas dengan berbagai multidisiplin gitu. Nah mungkin karena Mas Asef mengalami masa yang panjang di Jogja, mungkin bisa memberikan saran kepada teman-teman yang menggeluti, sedang mengurus, mengelola, bergiat di komunitas di Cirebon. Format apa sih yang pas gitu di masa kini? Nah, soal pasnya itu yang bikin sulit itu banyak. Selain tadi soal senioritas, sebenarnya sekarang udah mulai cair ya, udah mulai lentur. Nah mungkin apa gitu yang, kan Mas Asef juga kayaknya pengamat juga nih, pengamat sastrawati. Pengamat sastrawati. Ya, bukan sastranya malah penulisnya ya, penulis perempuan lagi katanya. Enggak, mungkin ini ada, kalau boleh saya mengidealkan itu ada 3 hal sih Mbak. Nah, ya, entah ini pas atau tidak. Yang pertama yang jelas ada unsur selebrasi. Oke, selebrasi. Selebrasi itu kan berarti harus ada pencapaian, harus ada karya kan. Kita nggak mungkin merayakan sesuatu tanpa ada karya, tanpa ada hasil lah gitu loh. Sehingga selebrasi. Tapi juga jangan larut hanya selebrasi aja. Yang kedua itu
alangkah baiknya dalam acara selebrasi itu ada intimasi antara yang senior dengan yang yang belum, yang pemula dan yang sudah jadi sastrawan atau penulis dan sebagainya. Biasanya modelnya gimana? Itu ya tadi Forum bersama yang berlangsung justru tadi di luar acara inti gitu. Oh, oke. Makanya acara inti itu sebenarnya lek-lekannya ya. Iya, 1 jam atau 1,5 jam aja gitu loh. Begitu ditutup biasanya sudah nanti akan natural ngumpulnya kemana. Iya, lebih cair. Dan kita tidak bisa memaksakan harus ngumpul satu gini, nggak apa-apa. Ada kelompok ini nggak apa-apa gitu. Bagi saya nggak apa-apa, itu kompetitif gitu. Karena kalau begitu dipaksakan nggak bisa. Betul. Apalagi namanya penulis ya harus subjektivitasnya tinggi, kemudian juga individualitasnya cukup tinggi, jangan terlalu kolektif banget gitu. Okay. Meskipun tadi sekali lagi komunitas penting. Soal selebrasi intimasi ya, yang ketiga tentu legitimasi itu Mbak. Oke. Nah legitimasi ini ini paling berat nih. ya ini tentu harus ada tadi diskusi ini. Kontinuitas. Iya, kontinuitas. Karena kalau nanti hanya berhenti pada selebrasi, biasanya pertanyaan hanya pada persoalan proses kreatif. Betul. Proses kreatif hampir semuanya kan kayak gitu-gitu Ya, semua. dapur kreativitas ya rata-rata sama-sama. Ya sama lah, gitu-gitu sama aja lah. ya. Yang beda kan cuman kan nanti karyanya aja, karyanya apa, latar sosialnya apa kan. Tapi yang pentingnya adalah tadi legitimasi ya. Ini akan tercapai ya diskusinya itu. Apakah nanti dia akan lebih membahas ke proses kreatif atau kualitas karyanya. Nah, tentu untuk bisa menilai kualitas karya dan lain sebagainya tadi butuh datangnya dari masyarakat. Iya, bisa masyarakat, kemudian juga praktisi, lalu ilmuwan misalnya. Yeah. Kebetulan kan di sini ada Mbak Nisa, seorang dosen kan dari UMC, kemudian dari sekarang udah IAIN ya. Yeah. Jadi ada IN, kemudian ada Unswagati. Saya kira itu cukup legitimate. Cukup legitimasi lah. Ya legitimasinya cukup lah untuk lokal gitu ya. Sebelum kemudian ke nasional. Kalau misalnya butuh legitimasi secara nasional, sekarang kita juga sudah bisa ada hibrid, acara yang dilakukan secara hibrid. Yang jelas suasananya dulu di Jogja ya didukung tadi ada toko buku yang banyak, kemudian penerbit yang indie juga banyak. Betul. Ya, toko buku penerbit indie, ya toko buku indie sekarang banyak kan. Kalau sekarang kan di Cirebon mungkin toko bukunya ya masih seperti di Jogja seperti dulu shopping lah. Ya, seperti di Taman Pintar sekarang kan mungkin yang belum ada yang misalnya seperti tadi warung sastra dan sebagainya masih sedikit kan. Baru ini atau sudah ada selain Rumah Rengganis yang menjual buku, kemudian ada diskusi, ada kedai. Kayaknya baru the one and only. Iya, ya itu. Semoga bisa bertahan tadi soal kontinuitas itu ya. Iya, bertahan dan juga nanti ke menjamur yang ke lainnya karena Cirebon kan cukup luas. Betul. Iya, Cirebon cukup luas. Di Losari itu sebenarnya ada punyanya Jabu itu saya lupa komunitasnya. Kemudian ada di Losari Jawa Tengah itu juga ada komunitas baca Anur atau apa saya lupa. Yaitu ingin berbagi pengalaman ke sejumlah komunitas tapi waktunya kadang terbatas Mbak. Waktunya terbatas. Itu aja sih, jadi 3 itu aja bagi saya yang ideal ya, tapi entah itu nggak itu aja loh Mas, itu penting banget itu nggak itu aja ya. Nah 3 hal tadi. Iya, karena saya melihat ada beberapa yang cuma tadi fokusnya ke selebrasi perayaan gini-gini bubar gitu. Ada sampai yang cuman tumpengan segala ya. Iya, intimasi ngobrol-ngobrol bubar. Ada yang cuman legitimasi sehingga terlalu formal, terlalu kaku gitu, terlalu tinggi sehingga tadi soal intimasinya terlalu kurang. Jadi kalau ketiganya ini bisa lengkap gitu, komplit, jalan semuanya. Wah, itu akan thank you banget nih Mas Asep. Semoga teman-teman yang menyimak ya bisa mengadopsi tadi 3 hal yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai pegiat komunitas gitu, dan khususnya ya untuk mengembangkan kota kita lagi, apalagi kota Cirebon ya. Sebagai putra daerah ya, wajib dong memajukan gitu ya. Ditutup dengan kasih 3 rekomendasi buku deh buat teman-teman. Yang buku bacaan untuk teman-teman, karena saya lebih banyak ke prosa ya. Ya boleh. Tentu yang bingung ya nyari banyak dari banyak yang favorit ya, yang wajib deh atau ya buku favoritnya Mas Asep yang ini teman-teman juga perlu baca nih gitu. Ini bagus banget, seru banget. Biar aku selalu menutup itu Mas. Jadi di setiap sesi di akhir 3 rekomendasi buku atau 3 rekomendasi musik, 3 rekomendasi film. Iya, karena saya ini jadinya itu gitu ya, karena penulis. Yang pertama Indonesia untuk novel tentu Kura-Kura Berjanggut. Oke. Ya, Sari Ayub itu. Wah, itu bagi saya yang wajib. Yang tebelnya itu bisa buat ini. Mantap tuh, itu hanya tebel tapi itu bagus sekali ya. Yang kedua untuk
apalagi nih, tadi sudah Cerpen, novel ya. boleh lo Cerpen aja merekomendasikan lah ya. karyanya Mas Asef sendiri. Ya kalau karya saya mungkin pada sebuah radio dangdut lah. Iya. Itu udah. Ya karena Itu asik banget. usaha untuk mendokumentasikan siaran dangdut dan lagu dangdut. Kemudian yang ketiga banyak banget nih apa ya? Ya boleh bebas lah, dari luar juga boleh. Dari luar saya tidak fokus ke judul buku. Saya Penulis adalah pengagum O. Henry. O. Henry. Mungkin ini bagi teman-teman, wah itu klasik banget atau apa, bukan Roberto Bolaño, bukan Edgar Cayce, tapi Iya. jujur saya ke O. Henry. Iya asik kok, tetap memang Surprise ending itu sulit banget untuk membuat itu. selalu mengejutkan Iya. akhirnya. Nah boleh teman-teman nyari, dan masih banyak lagi ya. Mas Asef bisa dikunjungi di Instagramnya. Iya. Namanya? Chef Saiful Anwar. Chef Saiful Iya, Anwar. hanya. Oke deh gitu Iya, Mas Asef. sama-sama. Makasih ya Iya, teman-teman. Makasih Mas Asef. Iya, Nanti kita sama-sama. bisa ngobrol di kesempatan lain dengan Iya, amin. beberapa teman-teman yang tentu saja lagi berkunjung ke Rumah Rengganis. Kita paksa, kita culik. Aduh. Silahkan nanti bisa menikmati kopi dan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Matur nuwun. Salam budaya. Asik.